Selamat pagi, puji nama Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah menjadi Kristen bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadi peniru Kristus. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 13 sebagai berikut. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh Kudus, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan tadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia beribadah secara pribadi di dalam Roh Kudus, dikuasai Roh, maka dia mendengar suara firman yang seperti bunyi sangkakala. Luar biasa, tetapi setiap kata dan kalimat dapat didengar dengan jelas dan mendapatkan satu penglihatan, yaitu seorang seperti anak manusia, haleluya, berada di tengah-tengah kaki dian yang daripada emas. Dan 7 kaki dian yang daripada emas itu melambangkan 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu jemaat yang ada di kota Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Di sini dinyatakan Yesus tampil sebagai anak manusia, ya. Dan Tuhan Yesus itu paling senang menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Di dalam 4 Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia itu 60 kali. Dan hanya 6 kali Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Haleluya. Apa sebabnya? Karena Yesus sebagai anak manusia hadir di dunia ini bukan hanya supaya bisa mati di kayu salib, tetapi menjadi teladan, menjadi contoh. Haleluya. Yesus sebagai anak manusia adalah manusia Allah yang berkodrat ilahi, tidak memiliki kodrat dosa sedikit pun. Sebagai anak manusia, Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan limpah, diurapi dengan urapan Roh Kudus yang tidak terbatas. Puji nama Tuhan. Dan sebagai anak manusia, dia tampil untuk menjadi teladan. Kita semua adalah anak manusia. Arah hidup kita harus meniru Kristus sebagai anak manusia, yaitu anak manusia yang berkodrat ilahi, yang haleluya tidak memiliki kodrat dosa sedikit pun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-1, jadilah pengikutku. Kata pengikut di sini sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, yaitu peniruku, ya. Mimetes itu bahasa Yunaninya, artinya peniru. Jadilah peniruku sama seperti aku juga menjadi peniru
Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, di Antioquia murid-murid Tuhan disebut orang Kristen. Haleluya, orang Kristen itu bukan hanya pengikut Kristus, tetapi peniru Kristus. Dan Kristus sebagai manusia sebenarnya ada firman yang menjadi manusia. Kita bisa menjadi peniru Kristus kalau kita bertekun mempelajari firman Tuhan. Haleluya, di bawah pengurapan Roh Kudus, sehingga kita mendapatkan pencerahan firman, iluminasi daripada Roh Kudus. Dan dengan jalan demikian kita bisa mengenal Kristus bertambah-tambah dan menjadi peniru Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Inilah yang Tuhan kehendaki, ya, di hadapan 7 jemaat di Asia Kecil. Yesus tampil sebagai anak manusia. Haleluya, supaya setiap jemaat itu boleh bertumbuh dalam pengenalannya akan Kristus dan menjadi peniru Kristus. Haleluya, Kristus tampil di dunia sebagai anak manusia, merupakan manusia idaman Allah. Puji nama Tuhan, manusia yang diidolakan, diidam-idamkan oleh Allah, yaitu manusia-manusia yang meniru Kristus. Kita harus menjadi peniru Kristus, kita harus penuh dengan Roh Kudus dan senantiasa siap untuk menyongsong kedatangan yang kedua kalinya, di mana tadi Rasul Yohanes menyatakan, ya, ayat yang ke-9, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Rasul Yohanes mengatakan, aku sekutumu di dalam kesusahan, ya, oleh karena Yesus Kristus, oleh karena Injil Kristus. Sebab itu kita juga harus jangan memisahkan diri dari gereja yang sedang menghadapi aniaya, tetapi kita di dalam roh, kita selalu mendoakan gereja yang teraniaya. Haleluya, sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. Dan sementara kita menantikan Tuhan datang yang kedua kali, kita harus menjadi peniru Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami disebut sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai pengikut Kristus, tetapi menjadi peniru Kristus di bawah haleluya pencerahan-pencerahan yang Roh Kudus karuniakan kepada kami ketika kami bertekun dan mengindahkan firman Allah. Mengasihi Tuhan Yesus berarti mengasihi firman Allah. Lewat firman-Mu yang diungkapkan oleh Roh Kudus, kami akan bisa bertumbuh pengenalan kami kepada Kristus dan menjadi peniru Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.